warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vindi Agnes Ovita dengan NPM 24610149 Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan materi dari pertemuan pertama untuk mata kuliah Manajemen Keuangan hingga akhir. Sebelum memasuki ke dalam ujian tengah semester, video kali ini aku buat untuk memenuhi ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Febrianto SEMM. Oke teman-teman, jadi kita lanjut untuk pembahasan ya. Jadi di sini aku akan menjelaskan terlebih dulu apa itu manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas keuangan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan perusahaan seperti meningkatkan keuntungan, menjaga likuiditas, dan memaksimalkan nilai perusahaan. Oke, teman-teman, aku sudah menjelaskan apa itu manajemen keuangan. Lalu kita akan lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu nilai waktu uang. Apa itu nilai waktu uang? Nilai waktu uang atau biasa disebut time value of money adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang hari ini lebih besar daripada nilai uang yang akan diterima di masa depan. Jadi, karena uang yang dimiliki sekarang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan, faktornya yang pertama yaitu inflasi harga barang meningkat dari waktu ke waktu. Uang sekarang bisa membeli lebih banyak daripada uang di masa depan. Uang yang dimiliki sekarang bisa investasikan dan menghasilkan keuntungan. Nilai waktu uang adalah tingkat kemampuan suatu mata uang untuk ditukar dengan barang jasa atau mata uang negara lain. Dengan kata lain, nilai mata uang menunjukkan daya beli dari uang tersebut. Contohnya yaitu jika dengan 10.000 kamu bisa membeli sepiring nasi goreng, maka nilai uang 10.000 sama dengan daya beli sepiring nasi goreng. Dalam konteks internasional, nilai mata uang disebut juga kurs atau exchange rate, yaitu perbandingan nilai antara satu mata uang dengan mata uang lainnya. Contohnya yaitu 1 US dollar sama dengan 16.000, maka nilai tukar kurs rupiah terhadap dolar adalah sama dengan 16.000 per US dollar. Faktor yang mempengaruhi nilai mata uang yaitu tingkat inflasi, suku bunga bank sentral, stabilitas ekonomi dan politik, neraca perdagangan suatu negara, kepercayaan masyarakat terhadap mata uang tersebut. Oke teman-teman, aku baru aja jelasin nilai waktu uang. Aku akan lanjut untuk membahas konsep nilai waktu uang tentang anuitas, ya salah satu bagian yang paling penting dari manajemen keuangan. Jadi kita tahu ya teman-teman, nilai yang kita punya sekarang akan lebih bernilai daripada waktu yang sama jumlahnya di masa depan, karena uang yang kita miliki hari ini bisa diinvestasikan dan menghasilkan bunga. Semakin cepat uang menghasilkan laba, semakin cepat juga laba itu akan berkembang. Anuitas adalah sejumlah uang yang dibayar atau diterima secara tetap dalam jangka waktu yang tertentu. Anuitas memiliki ciri-ciri ya teman-teman, seperti jumlah pembayaran yang sama besar di setiap periode, jarak pembayaran itu sama, dan pembayaran pertama bisa dilakukan di akhir periode pertama. Oke, jadi selanjutnya yaitu kita akan membahas nilai mata uang dengan anuitas. Jadi kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang menggambarkan kondisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan dan juga perusahaan. Laporan ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh manajemen investor manapun pihak lainnya.
Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas perusahaan, agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menilai kinerja dan prospek di masa depan. Selanjutnya adalah analisis laporan keuangan. Pengertian analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan, proses mengevaluasi data dan keuangan yang ada di perusahaan untuk menilai kinerja, stabilitas, dan kemampuan prosedur perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta memengaruhi kewajiban analisis laporan keuangan. Tujuan dari analisis keuangan yaitu analisis ini bertujuan untuk mengukur kesehatan keuangan perusahaan dan juga menilai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang, menilai tingkat keuntungan dan efisiensi, mengetahui perkembangan dan waktu ke waktu, dan menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan kreditur. Jadi teman-teman, kita lanjut lagi ke teknik-teknik analisis keuangan. Yang pertama, analisis keuangan vertikal, yaitu menganalisis komposisi dalam sebuah laporan. Misal seperti bagaimana yang paling besar dan biaya atau aset. Lalu selanjutnya analisis horizontal, membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode untuk mengetahui tren kenaikan atau penurunan selanjutnya. Analisis rasio keuangan, yaitu menggunakan pertumbuhan atau perhitungan rasio tertentu untuk menilai stabilitas. Yaitu selanjutnya ada analisis arus kas, yaitu mengevaluasi apakah perusahaan mampu menganalisis kas yang cukup untuk operasional dan kewajiban. Analisis laporan keuangan juga dimanfaatkan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan investor untuk menentukan kebutuhan investor dan investasi dan lainnya. Untuk menilai imbal hasil modal, analisis keuangan awalnya menggunakan laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.